Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat seplanet bumi yang menjawab salam dengan kompak, akan saya doakan semoga kalian dipanjangkan umurnya dan berkah juga umurnya, dikasih kesehatan yang berkah baik dohir baik batinnya, dikasih rezeki yang berkah, diistiqomahkan dalam ibadahnya, dan ditambah lagi ilmu agamanya, dikasih keturunan yang saleh selihat, dan disegeinahkan rumah tangganya dari dunia waramah sampai akhirat, dan selamatkan juga jiwa raganya beserta keluarganya dari dunia sampai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya wadin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur yang saya haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur, dan menyatakan diri bahwasanya segenap puji itu adalah milik Allah semata. Adapun kewajiban kita sebagai makhluknya untuk bersyukur kepadanya dengan cara mentasarufkan pemberian nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga dengan beribadah kepadanya dan bertakwa kepadanya dengan benar. Rahmat serta salam yang tetap bermakom kepada junjungan jagat sebagai penegak kebenaran, pendobrak kebatilan, penerang kegelapan, dan pencerah kebodohan, yaitu Habibana, Nabiyana, Sayyidana, wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rahmat serta salam terlimpah curah juga kepada keluarganya, duriah-duriahnya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'ina, atba'ut tabi'ina, dan kepada kita sebagai umatnya yang mutaba'ah, yang insya Allah akan mendapatkan syafaatul uzma dari dunia sampai akhirat. Para kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat seplanet bumi, dalam kesempatan ini saya bertausiah akan membawakan atau membahas atau menjelaskan berbagai rukun sholat. Jadi yang dibahas ini rukun-rukun sholat. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, ini satu pasal atau satu bab buat menjelaskan berbagai rukun sholat. Arkanus sholati, adapun yang dinamakan rukun sholat, sab'ata asyara, terdiri dari 17 rukun. Al-awalu, yang ke-1, an-niyatu, yaitu niat. Jadi niat, sebelum sholat itu ada niat di dalam kalbu. Orang mau diawali dengan usolli maupun tidak, itu tidak permasalahan, tidak menjadi permasalahan. Yang penting ada niat di dalam hatinya untuk mengerjakan itu sholat. Asani, adapun rukun sholat yang kedua, takbiratul ihrami, yaitu takbiratul ihram. Caranya begini: menghadap kiblat, tangannya jangan begini, jadi harus begini, menghadap kiblat. Boleh sejajar dengan pundak, boleh di bawah pundak sedikit, yang penting menghadap kiblat tangannya. Asalisu, adapun rukun sholat yang ketiga, al-qiyamu alal qadiri, jadi berdiri tegak bagi yang mampu, pilih fardi di dalam fardu, bukan di dalam sunat. Di dalam fardu, di dalam salat fardu harus berusaha berdiri dengan tegak. Jadi itu rukun salat yang ketiga. Ada juga orang yang melaksanakan duduk ketika takbiratul ihram itu di dalam sunat. Bagi yang mampu berusaha sekalipun di dalam sunat. Adapun yang melaksanakan duduk di dalam salat sunat, sekalipun dia mampu berdiri, tidak menjadi permasalahan. Yang penting di dalam fardu berusaha untuk berdiri tegak. Kecuali kalau ada udur, itu boleh duduk atau berbaring. Ar-rabi'u, adapun rukun salat yang keempat,
qiraatul Fatihati, yaitu membaca suratil Fatihah. Jadi rukun salat yang keempat adalah membaca suratil Fatihah. Al-khamisu, adapun rukun salat yang kelima, ar-ruku, yaitu ruku. As-sadisu, rukun salat yang keenam, at-tumaninatu, yaitu tumaninah. Pihi, di itu ruku. Jadi jangan terburu-buru rukunya atau tergesa-gesa. As-sabiqu, adapun rukun salat yang ketujuh, al-itidalu, yaitu itidal. Yang dinamakan itidal itu berdiri tegak sesudah bangun ruku. Itulah yang dinamakan itidal. Asaminu, adapun yang kedelapan dari rukun salat itu atumaninatu, yaitu tumaninah. Pihi, di itu itidal, yaitu berdiri tegak sesudah bangun dari ruku. At-tasi'u, adapun rukun salat yang ke-9, as-sujudu, yaitu sujud marotaini, 2 kali. Yaitu rukun yang ke-9 itu adalah sujud 2 kali. Al-asiru, adapun rukun salat yang ke-10, atumaninatu, yaitu tumaninah. Pihi, di itu 2 sujud. Al-hadiyu asyara, rukun salat yang ke-11, al-julusu bainal sajadataini, yaitu duduk di antara 2 sujud. Asani asyara, adapun rukun salat yang ke-12, atau minanatu, yaitu tumaninah. Pihi, di itu duduk di antara 2 sujud. Asalisu asaro, adapun rukun salat yang ke-13, at-tasahudul akhir, yaitu tasahud akhir, yaitu at-tahiyat akhir. Ya rukun salat yang ke-10, ke-13. Adapun rukun salat yang ke-14, ar-rabi'a asyara, yaitu rukun salat yang ke-14, al-qudu, yaitu duduk. Pihi, dia itu tahiyat akhir atau tasahud akhir. Jadi duduk di tahiyat akhir, jangan berdiri tahiyat akhirnya. Jadi harus duduk seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Al-khamisa asyara, adapun rukun salat yang ke-15, as-sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika tasahud akhir. Assalamu asadisa asyara, yaitu yang ke-16. Yang ke-16 itu adalah assalamu, membaca salam. Asabi asyara, adapun yang ke-17 dari rukun salat itu at-tartibu, yaitu tartib. Jadi harus tertib di dalam salatnya, jangan terburu-buru atau tergesa-gesa. Adapun yang dinamakan tartib yaitu mendahulukan yang awal, tidak diakhirkan, atau jangan mengakhirkan yang awal, atau jangan mengawalkan yang akhir. Jadi harus tersusun rapi sesuai rukun-rukun sholat. Itu yang dinamakan tartib. Jadi di dalam sholat ini kita dibutuhkan kesabaran
yaitu adanya tumanina untuk menghilangkan ketergesa-gesaan. Yang kedua, tertib berurutan sesuai rukun sholat, jangan ketuker. Nah, itulah rukun-rukun sholat yang ke-17. Mungkin lain kali disambung lagi dengan yang membatalkan sholat. Rupanya cukupan sekian, lain kali disambung lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan berkomentar dengan baik dan benar. Jangan berkomentar dengan menjatuhkan. Kalau perlu dengan sekalipun punya tangan 2, berjempollah dengan 1000 jempol. Begini, berkomentar dengan baik dan benar. Itulah bermuamalah dengan benar. Sesama muslim, sesama mumin adalah saudara. Jangan ada sedikit kesalahan sudah begini. Ingat, sebelum berkomentar harus prediksi dulu diri pribadi, karena setiap orang ada kelemahan dan ada kelebihannya. Jangan merasa pintar di dalam berkomentar. Kalau bisa berkomentar yang baik dan benar, yang membangun, jangan menjatuhkan. Kita ini adalah sesama semuslim. Kita itu harus ramah, apalagi sesama muslim. Mau ramah bagaimana dengan Islam sendiri sudah menjatuhkan, apalagi berbeda agama. Harus berkomentar dengan baik dan benar. Itulah tandanya orang soleh dan orang yang bermuamalah dengan benar. Orang yang cerdas pasti bisa mendapatkan sesuatu pada tempatnya dan mengerti keadaan. Itulah orang soleh dan orang yang cerdas. Tidak ada sedikit kesalahan, udah begini, beginilah. Harus maklum, karena semua orang ada kelemahannya, ada kelebihannya. Jangan merasa pintar sendiri. Jadilah orang yang cerdas dan soleh, yang bisa bermuamalah dengan benar dan bisa menghormati sesama muslim, sesama mumin. Mungkin cuma sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.